Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 37, 38, 39 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 37 yang artinya sebagai berikut, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan kurnia yang telah diberikan Allah kepadanya, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Selanjutnya ayat 38 terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riak kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu, adalah teman yang sangat jahat. Selanjutnya ayat 39 dari surat An-Nisa ini adalah sebagai berikut. Artinya, dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Dulur-dulur seiman, dari 3 ayat yang telah kita bacakan tadi, jelaslah bahwa Allah Ta'ala berfirman mencela orang-orang yang kikir dengan harta benda mereka untuk diinfakkan pada hal-hal yang telah Allah Ta'ala perintahkan, seperti berbakti kepada orang tua dan berbuat ihsan kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan budak-budak sahaya yang mereka miliki. Namun mereka tidak mau membayarkan hak Allah Ta'ala pada hal-hal tersebut. Bahkan mereka menyuruh orang-orang untuk berbuat kikir seperti mereka. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, penyakit apakah yang lebih berbahaya daripada kekikiran? Sebagai keterangan, diriwayatkan hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian beliau Nabi SAW juga bersabda, yang artinya, waspadalah kalian terhadap kekikiran. Sesungguhnya kekikiran itu telah membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Kekikiran itu memerintahkan mereka untuk memutus silaturahim, lalu mereka pun memutuskannya. Dan dia juga memerintahkan mereka untuk berbuat jahat, lalu mereka pun berbuat jahat. Dulur-dulur siman, sedangkan Allah telah berfirman, yang artinya, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Ayat 36 surat An-Nisa. Jadi maksudnya di sini atau artinya, orang kikir itu adalah orang yang mengingkari kenikmatan Allah Ta'ala. Nikmat tersebut tidak tampak dan terlihat pada dirinya, baik pada makanannya, pada pakaiannya, maupun pada pemberian dan pengorbanannya. Sebagaimana Allah telah berfirman, yang artinya, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia, manusia, menyaksikan, mengakui keingkarannya. Surat Adiyat ayat 6 dan 7. Maksudnya arti dari ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu dengan kondisi dan perangainya sendiri.
Selanjutnya Allah berfirman, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Surat Adiyat ayat 8. Di dalam ayat tersebut, Allah telah berfirman dalam ayat 36 surat An-Nisa, yang artinya, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Oleh sebab itu Allah mengancam mereka dengan firman-Nya yang selanjutnya adalah yang artinya, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Ayat 37 surat An-Nisa. Jadi kalimat kafir artinya menutup dengan rapat. Jadi orang yang kikir itu adalah orang yang menutup, menyembunyikan, dan mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi dia adalah orang yang kafir terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, sesungguhnya bila Allah memberikan sebuah kenikmatan kepada seorang hamba, maka Allah suka jika pengaruh nikmat itu tampak pada dirinya. Dulur-dulur seiman, di dalam doa Nabi SAW itu disebutkan yang artinya, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur terhadap kenikmatan-Mu, memuji-Mu dan menerimanya, dan sempurnakanlah kenikmatan tersebut atas kami. Sebagian ulama kaum salaf telah mengalihkan ayat tersebut kepada kekikiran orang-orang Yahudi dalam hal menampakkan ilmu mereka yang miliki, ilmu-ilmu mereka miliki, yaitu berupa sifat-sifat, yaitu dalam hal ini ilmu mengenai sifat-sifat Nabi SAW, dan mereka menyembunyikannya dari yang lain. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Ayat 37 surat An-Nisa. Jadi maksud tafsir tersebut itu diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dikemukakan oleh Mujahid rahimahullah dan juga yang lainnya. Tidak diragukan bahwa ayat tersebut di atas itu mengandung makna tersebut. Akan tetapi zahirnya, yang zahir adalah konteks ayat itu yang berkaitan dengan kekikiran dalam urusan harta. Meskipun kekikiran dalam urusan ilmu juga termasuk di dalamnya secara prioritas. Karena sesungguhnya konteks ayat tersebut berkaitan dengan memberi nafkah kepada karib kerabat dan orang-orang yang tidak mampu. Demikian halnya ayat yang datang setelahnya, yaitu firman Allah Ta'ala yang artinya, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia. Ayat 37 surat An-Nisa. Berkaitan dengan kalimat dari ayat ini, itu di mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang menahan hartanya lagi tercela, yaitu orang-orang yang kikir. Lalu dia menyebutkan tentang orang-orang yang memberi sumbangan karena riya, yaitu orang-orang yang bertujuan mendapatkan ketenaran dan pujian semata lantaran pemberian yang mereka lakukan, dan mereka tidak bertujuan untuk mendapatkan wajah Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang padanya disebutkan tentang 3 orang yang merupakan orang-orang yang pertama kali dijadikan bahan bakar api neraka. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang yang berperang, dan orang yang berinfak. Mereka semua beramal hanya karena riya. Pemilik harta berkata, aku tidak pernah membiarkan sesuatu jalan pun yang engkau sukai untuk diinfakkan padanya, melainkan aku berinfak di jalanmu. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu dusta. Sesungguhnya kamu hanya ingin agar dikatakan bahwa kamu orang-orang yang dermawan. Kamu adalah orang yang dermawan. Dan hal itu telah diucapkan, yaitu kamu telah menerima balasan dan ganjaranmu di dunia.
yaitu kamu inginkan, yaitu yang kamu inginkan dari perbuatanmu itu. Di dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda pada Ali radhiyallahu anhu, artinya sesungguhnya ayahmu telah menginginkan suatu perkara dan dia pun telah mencapainya. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang Abdullah bin Jud'an, apakah infak dan pemerdekaan budak yang dia lakukan akan bermanfaat baginya? Nabi SAW menjawab, tidak. Karena sesungguhnya dia tidak pernah meskipun mengucapkan, wahai Rabb, ampunilah aku akan kesalahanku pada hari kiamat. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Ayat 38 dari surat An-Nisa. Jadi maksudnya adalah sesungguhnya yang membuat mereka melakukan perbuatan yang buruk dan berpaling dari melakukan ketaatan yang sepatutnya adalah setan. Karena sesungguhnya setanlah yang membisikkan hal tersebut kepada mereka dan membuat mereka berangan-angan untuk melakukannya. Dan syaitan selalu mendampingi mereka, lalu dia menghiasi semua perbuatan yang buruk untuk mereka. Yang artinya barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Ayat 38 surat An-Nisa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kemudaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menampakkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Ayat 39 surat An-Nisa. Ini maksudnya yaitu, sebab apakah yang memberatkan mereka seandainya mereka meniti dan menempuh jalan yang terpuji dan berpaling dari riya menuju keikhlasan dan keimanan kepada Allah Ta'ala guna mengharapkan janjinya di kehidupan negeri akhirat bagi orang-orang yang berbuat baik dan menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada mereka pada jalan-jalan yang disukai dan diridhoi Allah Ta'ala. Sedangkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Ini adalah kalimat dari ayat 39 surat An-Nisa. Maksudnya adalah Allah Maha mengetahui tentang niat-niat mereka yang baik dan buruk. Dan Allah mengetahui tentang orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk darinya. Sehingga dia memberinya petunjuk dan memberinya ilham untuk mengerjakannya, serta menggerakkannya untuk mengerjakan amal soleh, yang karenanya dia pun meridhoinya. Allah Ta'ala juga Maha mengetahui tentang orang-orang yang berhak mendapatkan kehinaan dan keterusiran dari kasih sayangnya yang maha besar. Yaitu barang siapa yang terusir dari pintu rahmatnya, maka dia benar-benar telah sengsara dan merugi di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari keadaan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.